Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kula Samudi. Tentunya channel yang akan membahas cerita horor buat nemenin waktu kalian. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Jika sudah siap, duduk manis dan siapin cemilannya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang penjajah gorengan di sekitar lokasi pabrik di daerah Ciujung, Keragilan. Sosok seorang ibu yang baik hati dan suka bercanda itu dengan rela begitu memberikan waktunya yang seharusnya telah tertidur lelap di tengah malam. Namun tidak bagi Biparmi, justru wanita setengah baya ini setelah lelah seharian beraktivitas, pada tengah malam itu masih tetap terjaga demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah. Dengan menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk para karyawan yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Biparmi, dan bahkan tak jarang pula kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya. Karena atas jasa beliau, para pekerja yang hendak istirahat malam tak usah repot jauh-jauh mencari makan ke luar pabrik. Namun pada suatu malam yang naas, Biparmi mengalami kecelakaan yang sangat mengenaskan. Pada saat hendak menjajakan dagangan ke dalam pabrik, entah dikarenakan mengantuk atau melamun, Biparmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat kiri kanan. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi melaju menuju arah Serang. Isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Biparmi yang tergeletak meradang maut di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Biparmi meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan tersebut. Namun pengendara yang malam itu menabrak Biparmi sungguh dengan tega meninggalkan jasadnya begitu saja. Karena kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri. Darah segar dari rengkahan kepala yang pecah membuat wajah Biparmi sulit untuk dikenali. Darah dari seorang pekerja keras itu menggenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas polisi jalan raya mengevakuasi jasad Biparmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari, beliau semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Biparmi. Pada pergantian shift malam berikutnya, terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki area pabrik dengan membawa bakul dagangan. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah standby di depan pos utama tak satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika para karyawan shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasa, mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang tengah menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk di salah satu pintu gerbang gedung produksi. Tak ada yang aneh, banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu itu di tempat. Sebut saja 3 orang pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli, Darmo, Warsito, dan juga Agung. Malam itu mereka baru masuk hari pertama shift malam, karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa mereka membeli gorengan bakwan dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu, bahkan sempat bercakap-cakap. Biasa, uduknya 2 bungkus, sama bakwannya 2, pakai sambal kacang ya. Biparmi hanya diam. Bi, kenapa? Kelihatannya lagi kurang sehat ya, Bi? Kok pucat amat nih malam? Namun, Biparmi hanya mengangguk saja. Agung, Darmo, dan juga Warsito asik aja mereka mengobrol di situ, sambil memakan nasi uduk dan gorengan bakwan yang masih anget. Setelah selesai makan, lalu mereka bertiga membungkus untuk temannya yang lain yang nitip pesanan.
Setelah itu, ketika hendak beranjak masuk kembali ke dalam pabrik, mereka berucap, "Biasa ya, Bi, catat dulu, nanti akhir bulan lunas deh." "Iya, Mas, tapi jangan lupa ya, kasih tahu juga yang lainnya. Pokoknya hutangnya harus bayar." Saat Bi Parmi berkata seperti itu, mereka agak merasa janggal, karena jarang sekali Bi Parmi berkata sangat serius agar akhir bulan hutang mereka dibayar lunas. Karena biasanya juga paling bilang iya, dan bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-ketawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Bi Parmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Walau terasa aneh, Agung, Warsito, dan juga Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Bi Parmi sudah tiada. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito, juga Darmo, dan beberapa karyawan di dalam masih ada sangkutan hutang kepada Bi Parmi. Karena seperti biasa, namanya juga karyawan pabrik yang langganan pada beliau, biasa bayar di akhir bulan saat gajian. Singkat cerita, Agung, Warsito, Darmo berkumpul di dalam, kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain. Salah satu teman mereka, yaitu Sutisna, berkata heran kepada Agung, "Dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih? Lebay amat sih lu, ya dari siapa lagi kalau bukan dari Bi Parmi itu?" "Hah? Yang benar kamu, Gung? Biasa aja kali, pakai acara kaget segala, tinggal makan aja juga." "Bukan gitu, kalian nggak tahu ya? Bi Parmi kan udah meninggal kecelakaan kemarin." Mendadak, semua orang di dalam pada diam, nggak percaya pada apa yang dikatakan Sutisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung. Karena Sutisna tinggal satu desa dengan Bi Parmi. Bahkan Sutisna meyakinkan bahwa sebelum berangkat kerja barusan saja, dia ikut acara tahlil kedua hari di rumah almarhumah. Agung, Warsito, dan juga Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Bi Parmi, bahkan memakan dagangannya. Akhirnya mata mereka bertiga tertuju kepada bungkusan yang masih utuh di dalam sebuah kantong kresek hitam. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu, dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat, tetap berisi bakwan dan nasi uduk. Namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan juga nikmat. Ini berganti menjadi bakwan dan nasi uduk yang kotor bercampur dengan tanah, dingin, dan sudah berbau basi. Begitupun di malam berikutnya, setelah para karyawan yang masuk malam mengetahui kalau sosok hantu Bi Parmi masih penasaran dan menteror di area pabrik. Gak sedikit dari mereka yang dinampakin sosok Bi Parmi pada lari kocar-kacir ketakutan. Bahkan ada seorang karyawan yang pingsan di tempat karena melihat sosok Bi Parmi tengah melayang memegang bakul. Lalu seketika berhenti di hadapannya dan menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah yang sangat hancur. Sosok Bi Parmi ini membuat heboh para pekerja yang masuk shift malam. Keesokan harinya, sepulang kerja, Agung, Warsito, dan juga Darmo akhirnya mereka berinisiatif mengumpulkan sumbangan ala kadarnya dan menanyai hampir semua grup shift siapa saja yang masih berhutang pada Bi Parmi. Setelah terkumpul, mereka konvoi menuju desa melayat berbela-sungkawa sambil menyerahkan sejumlah uang ala kadarnya kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menyerahkan uang hutang para karyawan beserta nama dan rinciannya. Sejak karyawan yang berhutang dibayarkan lunas pada keluarga Bi Parmi, sosok Bi Parmi tidak lagi muncul di lokasi pabrik.